MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi iku arbaatun papat. Al awwal utawi kang kawitan iku tarku ba'din ninggal setengah min ab'adis sholati kang setengah saking sunnah ab'adi sholat, ninggal setengah sunnah ab'adi sholat. Au ba'din utawa ninggal setengah, au ba'dil ba'di utawa ninggal setengahe sunnah ba'd. Jadi ninggal setengah-setengahnya di lek mau iku ninggal setengah, lah setengahnya nah iku ditinggal. Asani utai kang kaping pindho iku fi'lu ma. Iku fi'lu ma nglakoni perkara yaptulu kang batal apa amduhu sengajane ma. Apa abduhu sengajane fi'lu ma. Wala tabtulu lan ora batal apa sahuhu lali fi'lu ma idza fa'ala tatkalane agawe utawa nglakoni sapa wong ing ma ing dalem nalikane utawa tatkalane nglakoni sapa wong ing ma oleh nglakoni nasian halih lali Asalisu tawi kang kaping telu iku naklu ruknin mindah rukun qaulien kang bangsa pengucap dipindah ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane ruknin qauli. Arabi'u tawi kang kaping papat iku iko ruknin nibaake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ma'ahtimali ziyadati sartane dadi mempere tambahan sebab-sebab disunnahkan sujud sahwi itu ada 4. Sebab disunnahkan sujud sahwi ada 4. Kalau kita membahas tentang sujud itu dibagi menjadi berapa?
Satu, sujud di dalam sholat. Sujud sebab menjadi makmum. Karena imam sujud kita ikut sujud. Terus kemudian sujud tilawah, sujud karena bacaannya imam di ayat sajdah. Yang nomor 4, sujud syukur, sujud karena bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah maupun yang lainnya. Yang nomor 5 adalah sujud sahwi, sujud karena lupa atau melakukan perkara yang dilarang di dalam sholat. Sebab-sebab kita disunnahkan untuk sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama adalah meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad atau sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Namanya lupa. Orang yang lupa di sini al-ghaflah sar'an nisyu syai'in makhsusun minas shalah ka ab'adiha ghaliban au min ghairil ghalib, yaitu lupa terhadap sesuatu yang khusus dari sholat, lupa sebagian secara umum, atau lupa sing ndak umum. Nggak tahu lupa yang ndak umum itu gimana. Sebagian lupa, mungkin nanti di rakaat pertama dia melakukan perkara yang menyebabkan sujud sahwi yang nomor 1. Di rakaat kedua dia melakukan sebab yang nomor 2 dan seterusnya. Namanya lupa. Manusia kadang-kadang diberi lupa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Sebab-sebab diperbolehkan, sebab-sebab kita disunnahkan sujud sahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din wahidin yakinan walau amdan min ab'adis shalah, yaitu meninggalkan meninggalkan sunnah ab'adnya sholat. Salah satu dari sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'adnya sholat nanti dibahas setelah ini. Itu ada 7. Tasahud awal, duduk di tahiyat awal, membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasahud, di dalam duduk membaca sholawat ke Ali, keluarganya Nabi, di tahiyat akhir doa kunut, membaca sholawat dan salam kepada Nabi dan sahabatnya di dalam doa kunut. Kita contohkan saja di doa kunut. Nah, kita buat contoh doa kunut. Orang meninggalkan doa kunut karena lupa. Orang meninggalkan doa kunut karena lupa, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Disunnahkan untuk sujud sahwi. Atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Contoh, meninggalkan satu kalimat di dalam doa kunut. Seandainya Allahumma hdini fi man hadait wa afini, tidak diikutkan satu kalimat, langsung wa tawallani fi man tawallait wa barik li fima a'tait. Itu meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Kalau yang pertama tadi kan meninggalkan seluruh doa kunut, seluruhnya ditinggalkan. Tapi ini sudah doa kunut, tapi doa kunutnya cuma separuh. Tidak hanya separuh, mungkin 1/4 juga bisa. Atau dia hafal 2/3 dari doa kunut tersebut.
Yang sepertiga tidak hafal. Itu juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkan satu huruf atau dua huruf saja, maka tidak disunahkan. Contoh, Allahumma hdini fiman hadait, wanya dihilangkan. Afini fiman afait, tawallani, wanya dihilangkan. Satu huruf, satu huruf, satu huruf. Kalau satu huruf di situ dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan. Apakah disunnahkan untuk sujud sahwi? Dalam jawabannya, amma tarkul fa min fa innaka taqdi awil wawu min wa innahu la yadillu fala sujuda litarkiha. Maka tidak disunnahkan sujud sebab meninggalkan satu huruf di dalam doa kunut. Itu tidak disunnahkan. Kalau menurut Imam As-Sarqawi dan Syekh Utsman di dalam kitab Tuhfatul Habib, yusannu sujud litarki dzalika. Kalau menurut beliau adalah sunnah sujud sahwi walaupun meninggalkan satu huruf dari doa kunut. Tapi pendapat beliau itu dilemahkan oleh ulama-ulama yang lain, dianggap lemah oleh ulama-ulama yang lain. Itu tarku ba'dil ba'd, meninggalkan sebagian dari sujud dari sunnah abad, no. Sebab-sebab yang disunahkan melakukan sujud sahwi yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahu wala yabtulu sahu. Fi'lu ma yabtulu amduhu wala yabtulu sahu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan sesuatu karena lupa, dan sesuatu yang dilakukan itu apabila disengaja maka batalnya sholat, maka sholatnya batal. Karena dia lupa maka sholatnya tidak batal. Itu contoh memanjangkan rukun yang pendek. Di dalam sholat itu kan ada rukun fi'li yang panjang, ada rukun fi'li yang pendek. Rukun fi'li yang panjang itu rukuk dan sujud. Panjang enggak masalah. Panjangnya seberapa? Sak kuwate. Yang kedua adalah rukun qasri. Kalau rukun qasri adalah i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu rukun qasri. Tidak boleh dipanjangkan melebihi panjangnya Fatihah, itu tidak boleh. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud, tidak boleh panjangnya itu melebihi panjangnya tasyahud akhir. Memanjangkan itu dengan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Bagaimana? Seandainya dia lupa, ternyata dia masih posisi itu tidak dipanjangkan, lupa. Ketika teringat dia langsung sujud. Nah, orang seperti ini nanti sebelum salam setelah tahiyat sunnah sujud sahwi. Atau nambahi rukun. Nambahi rukun itu orang itu kadang lupa, namanya sholat ya. Namanya sholat, nambahi rukun, sujute gak ping situk tapi ping telu, ndak ping pindho tapi ping telu. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud.
Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud lagi. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Jadi sujudnya itu 3, duduknya 2. Mengapa? Karena lupa. Dalam sujud kemudian teringat, wah tadi sujudnya itu 3 kali ini, duduk saya sudah 2. Orang seperti itu tidak batal sholatnya karena lupa. Nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam nambah atau disunnahkan sujud sahwi. Itu nambahi rukun. Atau nambahi rokaat, namanya orang lupa. Rokaat saya ini 3 atau 4 ya. Rokaat saya ini 4 atau 3. Maka ketika seseorang itu ragu-ragu, seandainya sholat 4 rokaat yang sebangsa 4 rokaat, sholat isya, zuhur dan asar, ini sholat saya 3 apa 4, maka ambil yang paling sedikit. Berapa? 3. Walaupun dia sudah 4, tetap diyakinkan di dalam hati 3. Setelah itu nambah 1 lagi. Walaupun orang lain mengatakan sholatmu 5 rakaat, terus diingat-ingat di tengah-tengah berdiri dia ingat, oh iya, maka tetap diyakinkan di dalam hati itu 4, walaupun jumlahnya 5. Walaupun dia teringat, oh ini 5, teruskan saja. Itu nambahi rukun karena lupa. Nanti setelah tahiyat sebelum salam sujud sahwi, itu ya. Itu nambahi rokaat. Atau kadang-kadang orang itu kalau sholat ngantuk itu lali, lupa. Apalagi sholat sendiri, kadang-kadang kalau sambil ngantuk itu lupa. Duduk di antara 2 sujud itu loh, kadang-kadang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelingan iku mang tasik salat, sujud akhirnya. Itu menempatkan salam tidak pada tempatnya. Atau pas tahiyat awal ngantuk salat isya, kerinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat, loh, aku mang salat oleh loro. Langsung berdiri nambahi 1. Nambahi 2. Tambah. Atau langsung berdiri untuk melakukan rokaat yang ketiga dan keempat, sholat isya tadi ya. Terus kemudian sampai tahiyat, sebelum salam, setelah tahiyat sujud sahwi. Itu salam tidak pada tempatnya. Yang nomor berapa? Nomor 3. Sebab-sebab sujud sahwi adalah naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, yaitu memindah rukun qauli pada tempatnya yang lain. Dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li yang berupa gerakan-gerakan itu namanya rukun fi'li. Kalau rukun qauli berupa ucapan-ucapan itu namanya rukun qauli. Rukun qauli seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli. Membaca Al-Fatihah rukun qauli. Membaca tasyahud rukun qauli. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud itu rukun qauli. Membaca salam yang pertama itu rukun qauli. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah rukun qauli. Untuk takbir intikal itu sunnah. Kalau dalam sholat itu sunnah dibagi 2. 1 sunnah aba'ad, yaitu sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi.
Yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah yang apabila ditinggalkan, kesunahannya sudah dia tidak boleh melakukan lagi, dia tidak mendapatkan pahala kesunahan itu, dan tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Wa iftitah, ta'awud, baca amin, takbir intiqal, perpindahan takbir, itu sunnah hayat yang apabila kita tinggalkan, kita tidak disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Itu. Nah, yang nomor 3 ini, kesunahan kita disunnahkan melakukan sujud sahwi karena kita memindah rukun qauli kepada di tempat yang lain. Contoh, membaca Al-Fatihah atau sebagian Fatihah itu pada waktu duduk. Masya Allah, namanya orang sholat kadang melior sholatnya, yang dipikirkan macam-macam di dalam sholat. Kadang-kadang pas waktu duduk, waktunya membaca tahiyat, yang dibaca bukan tahiyat awal seandainya, yang dibaca bukan tahiyat awal, tapi yang dibaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Loh, teringat akhirnya masih duduk dalam posisi tahiyat awal seandainya, maka itu tidak batal sholatnya karena lupa. Tapi tidak boleh karena disengaja. Langsung membaca tahiyat awal, dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Nanti setelah tasyahud, tahiyat akhir, sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Atau membaca tahiyat tidak pada tempatnya, tahiyat akhir. Kadang-kadang orang itu lupa duduk di antara dua sujud membaca tahiyat. Semacam itu diganti, itu namanya memindah rukun qauli tidak pada tempatnya. Itu juga disunahkan untuk sujud sahwi setelah tasyahud sebelum salam. Yang nomor 4, sebab-sebab sujud sahwi adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, yaitu menempatkan rukun fi'li ya dengan memper atau seperti menambahi. Seperti menambahi. Ini yang terakhir, yang nomor 4. Contoh, ma'at taraddud fi ziyadatihi bi ansaka fi raqatin narbaiyah hal suliyat salasan wa allati uridu al-ityanu biha rabi'atan am arba'atan wa ya khamisatan fa bana al yakin. Tadi seperti yang saya contohkan di awal tadi, itu dia ragu-ragu jumlah rakaatnya. Ini berapa rakaatnya? Berapa rakaatnya? 3 atau 4 atau 5. Maka diambil yang paling sedikit. Terus kemudian dia yakini, walaupun orang lain mengatakan itu sudah lebih atau 5 rakaat. Kalau dalam sholat 4 rakaat, itu 4 rakaat. Kalau dalam sholat 3 rakaat, kita ambil yang yakin pada diri kita sendiri. Tapi karena ragu-ragu dan nambahi 1 tadi itu, kita disunnahkan untuk sujud sahwi setelah tasyahud sebelum salam. Terus bagaimana kalau itu ada 4 ya, ada 4 tadi ya. Saya ulangi lagi, ada 4 sebab-sebabnya. Yang pertama adalah meninggalkan sebagian rukun atau meninggalkan rukun ab'ad atau sebagian dari rukun sunnah ab'ad, bukan rukun ya. Meninggalkan sunnah ab'ad atau meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Yang nomor 2, melakukan perkara yang membatalkan sholat apabila disengaja
dan tidak batal sholatnya apabila dia lupa. Nomor 2. Nomor 3, memindah rukun fi'li di tempat yang lain. Yang nomor 4, nambahi rukun atau ragu-ragu jumlah rakaat. Ragu-ragu jumlah rakaat. Terus selanjutnya itu 4 sebab. Bagaimana kalau 4 sebab itu dilakukan di dalam sholat semuanya? Rakaat 1 sebab 1, rakaat 2 sebab 2, rakaat 3 sebab 3, rakaat 4 sebab 4. Bagaimana? Apakah kita harus sujud sahwi 4 kali berulang-ulang? 4 kali berarti sujudnya berapa? 8. Apakah seperti itu? Tidak. Wa sujudus sahwi wa in katsura as-sahwi sajdatani. Sujud sahwi walaupun lupanya itu banyak, berulang-ulang lupanya, tiap rakaat berulang-ulang lupa dan lupa sahwinya. Sujudnya cuma 2. Wa huwa sajdata wa in kasura sahwu sajdatani biniyati sujudis sahwi, dengan niat sujud sahwi. Ingat dilakukan dengan niat. Niatnya bagaimana? Niatnya di dalam hati setelah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Di dalam hati aku niat sujud sahwi. Allahu akbar, sujud sahwi. Kalau tidak niat maka batal sholatnya. Dan niatnya itu harus sirri atau di dalam hati. Tidak boleh ditalafutkan di lisan. Seandainya diwaca banter ditalafut di lisan. Nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala, batal salatnya. Falau sajada bila niyatin au talafadha biha batalat salatuhu. Sing batal duduk sujude salate. Sekali lagi, lek gak atik niat atau niatnya diucapkan dengan keras, maka sholatnya batal. Wal makmum la yahtaju ila niyatin litabi'atihi lil imam. Tapi kalau sholatnya itu berjamaah dan posisi Anda sebagai makmum, Anda tidak usah niat melok ngene imam. Mengapa? Karena niatnya makmum dalam masalah sujud sahwi ini ikut kepada imam. Sekali lagi, tempat sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Innaka hamidum majid, sebelum salam. Ning gone jero ati lek salat dhewe utawa dadi imam wajib niat. Nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ning jero ati tidak boleh dilafalkan ya. Itu tadi contoh di dalam lisan. Kalau jadi makmum ya ikut kepada imamnya, tidak boleh tidak ikut. Allahu akbar. Sujud 2 kali. Dalam sujud yang dibaca adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, 1 kali. Sujud Allahu akbar, sujud Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian balik lagi duduk di antara 2 sujud Allahu akbar, kurang lebih membaca subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud lagi Allahu akbar, dalam sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasir. Kemudian kembali lagi duduk tahiyat akhir Allahu akbar, duduk tahiyat akhir. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud sahwi.
Nah, mengenai bacaannya ini ulama beda pendapat. Ada yang mendawuhkan bacaannya sama dengan sujud tilawah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada yang mendawuhkan seperti itu. Tapi yang biasa kita lupa, yang biasa kita hafal ya yang pendek. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu yang pendek, yang mudah dan sering yang biasa dipraktekkan kita. No. Itu sebab-sebab sujud sahwi dan cara sujud sahwi. Pada berikutnya ini satu pasal, kalau di dalam kitab yang lain, kalau di dalam Kasifatus Sajdah ini pada beda pasal. Faslun utawi ki kuana fasal siji abadus sholati utawi piro-piro sunnah abadi sholat iku sab'atun bitu. Tadi kan yang pertama dibahas meninggalkan sunnah abadnya sholat. Nah, di sini dijelaskan sunnah abadnya sholat itu ada 7 sab'atun. Jumlahnya ada 7. Terus kemudian at-tasahudul awwalu, at-tasahudul awwalu suci at-tasahudul awwalu suci tahiyat awal. Seandainya sholat sebangsa 4 rakaat atau 3 rakaat. Dan sewu ini yang biasanya orang lupa itu di sini. Tahiyat awal itu sunnah abad. Ingat, tahiyat awal itu sunnah abad. Apabila ada orang lupa tahiyat awal, seandainya dia posisi sholat sudah 2 rakaat sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, dibayangkan saja, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia duduk istirahat mau berdiri, seharusnya dia tahiyat awal, tapi dia terlanjur berdiri. Allahu Akbar. Maka ketika dia sudah terlanjur berdiri, tidak boleh kembali lagi ke duduk. Allahu Akbar, diteruskan dalam posisi berdiri. Kecuali kalau dia tadi itu mau berdiri posisinya belum sampai berdiri, masih sepertiga gini, kemudian duduk lagi, tidak masalah. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri tegak atau sudah 50% mau berdiri, maka tidak boleh kembali lagi ke duduk untuk tahiyat awal. Mengapa? Karena tahiyat awal itu sunnah, sedangkan berdiri meneruskan rukun itu adalah wajib. Mengalahkan wajib dan memenangkan sunnah membatalkan sholat. Ini yang sering terjadi itu seperti itu, yang sering terjadi di masyarakat. Itu yang sering terjadi. Itu kadang-kadang jadi imam lupa tahiyat awal, makmumnya berteriak subhanallah, memang makmumnya tidak ada niat, niatnya mengingatkan imam dan membaca zikir dan niat mengingatkan imam subhanallah. Imam yang paham terhadap peringatan makmum tersebut, dia melanjutkan terus, sedang reken apa yang diingatkan oleh makmum, karena dia tahu bahwasanya tahiyat awal adalah sunnah. Imam yang cerdas juga seperti itu. Makmum yang cerdas juga harus seperti itu, langsung melok imam berdiri. Kalau dalam masyarakat itu bingung, akhirnya apa? Dibatalno sholat. Masya Allah, batalna sholat ning ngene tengah-tengah iku dosa kalau tidak ada sebab atau udzur syar'i. Sebab itu padha karo sampai ngomong-ngomongan karo koncone, urung selesai le omong-omongan tinggal ngalih. Ya apa? Koncone mangkel. Sing dijak omong-omongan iku mau. Kita sholat itu dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ono sebab, gak ono apa-apa, moro-moro ditinggal. Masya Allah, termasuk dosa. Makanya
Ini harus diilmoni, itu butuhnya seperti ini. Saya sering menjumpai itu. Sering menjumpai seperti itu. Imam ketika diingatkan oleh makmumnya, subhanallah, balik mudun. Balik mudun. Otomatis sholatnya batal. Lek sholatnya imam batal, sholatnya makmum kabeh melok batal. Lek sholatnya makmum melok batal kabeh, sholatiku mau ora sah. Lek diterusno ora dianggap sholat. Siapa yang menanggung? Kalau tidak dianggap sholat semua, yang menanggung adalah imamnya. Yang menanggung adalah imamnya. Makanya hati-hati, hati-hati. Ngono ya. Terus bagaimana posisi kita sebagai makmum ketika melihat imam dilingno karo makmume balik ning gone tahiyat awal iku mau, langsung seketika itu juga kalau posisi kamu sebagai seorang makmum dan kamu paham itu, maka langsung niat keluar dari imam itu. Niat ingsun metu teko imam iku. Nah, ngono ning gone jero ati krentek kaya ngono langsung keluar dari barisan imam. Kalau kamu langsung niat seperti itu, maka sholat kamu tidak batal. Kamu melanjutkan sendiri nanti sholatnya Allahu Akbar dan teruskan sampai selesai. Teruskan sampai selesai, Masya Allah. Itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sebagai makmum, kita sebagai imam atau sholat sendiri, terlanjur lupa atau terlanjur berdiri ketika mau tidak melakukan tahiyat awal, maka tetaplah berdiri meneruskan rakaat itu, tidak usah kembali lagi ke tahiyat. Nah, itu langsung dilanjutkan. Nanti tahiyat yang kita tinggalkan, tahiyat awal yang kita tinggalkan tadi diganti dengan sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Yang nomor 2, sunnah aba'at qu'uduhu, duduk di tahiyat. Duduk di dalam tahiyat awal, duduknya tahiyat awal. Itu juga andainya lupa diganti di tempat lain, tidak pakai duduk. Itu juga duduknya saja itu dihitung sebagai sunnah aba'at. Nomor selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat. Di dalam tahiyat nomor berapa? Nomor 3. As-sholatu ala Nabi fihi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam tahiyat awal. Tahiyat awalnya tidak pakai sholawat kepada Nabi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah sampai situ tidak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak pakai situ. Jadi tidak boleh. Seandainya ada imam, ya, seandainya ada imam, lau tarokal imamu atasahudal awal la yajuzu lil makmum atakhalluf lahu la li ba'dihi wala julusu min ghairi tasyahud walau jalasa al imam lil istiraha fi khilafin. Seandainya imam itu meninggalkan tahiyat awal, seandainya imam itu meninggalkan tahiyat awal, seandainya imam itu meninggalkan tahiyat awal, maka makmum harus mengikuti imam 100%. Makmum harus mengikuti imam. Tidak boleh makmum berbeda dengan imam, kecuali makmumnya keluar dari barisannya. Kalau kamu jadi makmum, ya ikut saja kepada imam. Kalau imam meninggalkan tahiyat awal, ya ikut saja kepada imam. Dah, masalah tasawuf awal sudah selesai. Nomor selanjutnya, yang nomor 4, yaitu membaca sholawat kepada Ali di dalam tahiyat akhir. Mengikuti tahiyat akhir tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, tidak dibaca.
Nomor 5 doa kunut. Tadi sudah dicontohkan di awal tentang masalah doa kunut. Doa kunut yang masyhur itu adalah Allahumma hdini fiman hadait. Tapi doa kunut itu tidak hanya itu. Syighotnya banyak sekali. Kunut syighotnya banyak sekali. Di antaranya boleh Allahumma gfirli ya ghafur. Fadu'a'u yakhsulu bil ighfir. Di dalam doa kunut itu bisa atau masuk ketika kita membacakan ighfir lana, itu sudah masuk doa kunut. Pokoknya doa apa saja yang tujuannya diniatkan untuk doa kunut itu dimasukkan di situ, masuk kategori doa kunut. Tapi yang masyhur ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Atau ditambahi Allahumma salimna min balayad dunya wal akhirah. Juga tidak apa-apa. Tapi harus dalam hati diniati doa kunut. Meninggalkan doa kunut ya. Meninggalkan doa kunut itu termasuk meninggalkan sunnah abad, diganti dengan sujud sahwi. Wa qiyamuhu, dan berdiri di dalam doa kunut. Nomor berapa tadi? Nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 7, membaca sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarga serta sahabatnya di dalam doa kunut. Itu ada 7 sunnah abad. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.